siapa perempuan yang paling berjasa dalam karir kepenulisan saya? Selain istri, tentu adalah ibu. Hari ini, tanggal 22 Desember 2021, saya mengucapkan selamat Hari Ibu untukmu, Ibu. Saya mempunyai seorang ibu yang ketika itu karakternya pemarah. Ia paling tidak suka mendengar suara tak, tik, tuk mesin tik tua saya ketika hasrat menulis saya tiba-tiba muncul. Kadang saya harus sembunyi-sembunyi di rumah agar ibu tidak mengetahui atau mendengar saya lagi menulis atau tepatnya sedang mengetik tulisan. Begitulah ibu saya. Tapi, dia adalah ibu yang baik dan sangat penyayang kepada anak-anaknya. Mungkin ketika itu, ibu belum tahu apa manfaat saya menulis, yang akhirnya sekarang setelah kebutuhan keluarga, saya yang memenuhinya. Ibu ikut pula menikmati hasil jerih payah saya dari pekerjaan menulis. Alhamdulillah. Saya menulis sejak masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Hampir setiap hari saya iseng duduk di toko koran di dekat rumah hanya sekedar untuk membolak-balik isi koran atau majalah yang saya lihat. Tak jarang saya dimarahi si pemilik toko karena tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi keuntungan tokonya. Kalau sudah begitu, saya cuma bisa nyengir, mencibir, lalu kabur terbirit-birit, kemudian datang ke toko buku lain yang menjual majalah atau koran. Begitulah hari-hari yang saya jalani puluhan tahun lampau di Aceh. Ketika itu, saya dibawa merantau oleh ayah ke Aceh, atau tepatnya pulang ke kampung ayah. Dan saya di masa itu rajin mengirimkan tulisan ke koran yang ada di Banda Aceh. Setiap kali saya kirim, setiap kali pula saya harus berbangga karena tulisan saya tidak pernah dimuat. Meski demikian, saya tidak menyerah. Lalu akhirnya saya terus berproses, tulis, kirim, terus begitu. Usai menulis, baik puisi maupun cerpen yang tidak dimuat-muat, suatu hari saya mengirim tulisan berbentuk artikel yang kata orang susah ditulis. Ketika itu, saya tidak mengerti bagaimana menulis artikel yang baik. Saya coba menyadur sebuah cerita bergambar dan saya olah menjadi artikel yang menarik versi saya. Dan iseng saya kirim artikel itu ke koran. Entah kebetulan, entah tidak, artikel itu dimuat. Wah, tentu saya senang dan gembira sekali. Artikel itu saya clipping dan saya perlihatkan kepada teman-teman yang saya kenal. Ada yang memuji, ada pula yang cuma tersenyum. Katanya baru sekali dimuat, senangnya seantero kampung. Setamat sekolah menengah, saya coba melamar kerja menjadi wartawan di Padang. Ketika itu, saya sudah hijrah dari Aceh ke kota Padang, Sumatera Barat. Lamaran saya tak diterima karena dianggap masih terlalu muda. Tapi saya tak menyerah, saya terus menulis, dan Padang adalah gudangnya para penulis Nusantara. Di ranah Minang itu, saya banyak belajar pada siapa saja, dan saya terus menulis di media-media massa terbitan Kota Padang.
saya juga mencoba melamar menjadi wartawan lainnya sambil mencoba menyelesaikan kuliah. Ada beberapa koran mingguan yang menerima saya sebagai wartawan, namun saya tidak betah. Ternyata jadi wartawan itu susah. Tapi saya tetap tidak menyerah. Meski kadang makan, kadang tidak, saya tetap jadi wartawan. Lalu saya bermeditasi, merenung, kelak saya mau menjadi apa selain wartawan. Hasil dari proses perenungan itu, saya mendapatkan jawaban jadi penulis. Ya, demikianlah sampai hari ini pekerjaan menulis, saya lakoni dengan gembira. Dari proses kreatif menulis itu, dan menghasilkan beberapa karya, saya tidak pernah membayangkan bisa menyinggahi kota-kota besar di Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara, walau hanya sekedar ditugaskan meliput bersama rombongan pejabat, khususnya wakil rakyat di DPRD yang kunker, dan semuanya saya nikmati. Saya juga banyak belajar dari berbagai narasumber yang saya temui. Dan setelah belasan tahun jadi wartawan, saya pun mulai fokus menulis novel. Kata orang, akan jadi novelis. Saya tak penting soal istilah. Yang terpenting adalah bagi saya menulis dan terus menulis. Ketika novel pertama saya terbit pada tahun 2011, novel itu berjudul Rinai Kabut Singgalang. Terjadi lagi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan saya. Yang paling menonjol, saya kedatangan banyak kawan, khususnya pembaca novel-novel saya itu. Sahabat-sahabat baru dengan beragam latar belakang, profesi, dan lain sebagainya menyenangkan hati saya. Walau saya anggap novel itu biasa-biasa saja, tetapi alhamdulillah cukup mendapat apresiasi dari pembaca. Ini sudah merupakan kepuasan batin yang tiada terkira. Berkat novel itu, saya dapat mengunjungi daerah-daerah yang belum pernah saya kunjungi, hanya sekedar diundang untuk acara, menjadi narasumber di sana. Menulis novel ternyata membawa berkah. Tentu juga jalan ibadah. Setelah novel itu, buku-buku lainnya lahir dan mengalir. Begitulah proses saya menulis, dan tentu tidak lepas dari ibu. Ibu yang dulu tidak yakin dan tidak percaya kalau saya bisa sukses dan berhasil menjadi seorang penulis. Kalimat ibu yang sering diulang-ulang dan saya kenang adalah, kamu mengetik-ngetik itu berisik sekali loh. Ada dapat duit? Tentu saja, ketika itu duitnya belum tampak di mata ibu. Karena seperti kamu, ketika itu saya masih pemula. Tetapi setelah bertahun-tahun menulis dan ibu juga telah menikmati duit dari hasil tulisan-tulisan saya, kalimat bully itu tidak lagi pernah saya dengar. Malah, kalau ibu tidak melihat saya sedang duduk di kursi kerja untuk menulis, ada sesuatu yang aneh di matanya. Kamu tidak menulis, nanti tak dapat duit, kata ibu. Ibu adalah perempuan pilih tanding yang membuat saya bisa menjadi diri saya sekarang sebagai penulis. Selamat Hari Ibu untukmu Ibu. I love you.